Nah, ini dia lebih menarik lagi bercerita mengenai kehidupan peradaban Muslim di Eropa. Betul sekali, yang belum ke Eropa, mari sama-sama kita lihat dulu gimana sih juga dulu masuknya Islam ke Eropa juga. Makanya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Menguak peradaban Muslim di Eropa. Eropa merupakan sebuah benua yang memiliki sejuta impian di dalamnya, di mana setiap orang pasti mendambakan untuk datang ke tempat yang penuh dengan keindahan ini. Tidak hanya itu, nuansa-nuansa di Eropa yang kental dengan romansa cinta membuat banyak pasangan yang berbondong-bondong sengaja datang ke negara-negara yang ada di Eropa. Evel juga merupakan salah satu tempat di Paris yang menjadi favorit bagi seluruh wisatawan. Bahkan tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Eropa tapi tidak menyempatkan untuk datang ke Paris untuk melihat Menara Eiffel. Tidak hanya Eiffel, Eropa juga menyimpan berbagai keindahan di negara-negara lainnya seperti Roma, London, Amsterdam, dan lain sebagainya. Namun pemirsa, jika kita telisik lebih dalam, ternyata Eropa juga menyimpan sebuah misteri dari sebuah peradaban Muslim. Lalu seperti apakah pengaruh dari peradaban Muslim di Eropa? Dan inilah penjelasannya. Pemirsa, keindahan-keindahan yang ada di negara Eropa seakan membuat kita lupa dengan sebuah kisah peradaban di dalamnya. Dan jika membahas peradaban Muslim, maka Spanyol adalah tempat yang paling utama bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Dan melalui Spanyol, kebudayaan Islam dapat menyentuh negara-negara di Eropa. Lalu setelah kemajuan Islam di Spanyol mencapai puncaknya, tumbuhlah sekolah-sekolah dan universitas yang mengkaji berbagai ilmu pengetahuan, di mana bahasa Arab menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah atau di universitas, bahkan menjadi bahasa resmi pemerintah kala itu. Negara Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 hingga 715 Masehi. Beliau adalah salah seorang khalifah dari Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Lalu di bulan Juni 712 Masehi, Musa bin Nusair berangkat ke Andalusia dengan 10.000 tentara dan menaklukkan kota-kota yang belum ditaklukkan sebelumnya oleh Torik. Dan ketika di kota Talaferia, Torik menyerahkan kepemimpinannya kepada Musa. Maka pada saat itulah Musa menaklukkan Andalusia, menjadi bagian wilayah kekuasaan dari Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia. Maka pada saat itulah Musa memaklumkan Andalusia menjadi bagian wilayah kekuasaan dari Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia. Penaklukan Islam atas Andalusia telah mengubah kondisi Spanyol secara umum. Penaklukan Islam ini telah berhasil melenyapkan bangsa Gatia dan berbagai pengaruhnya dari negeri tersebut, sehingga bangsa Gatia tidak lagi memiliki kekuatan. Pemirsa, dengan masuknya Islam ke Spanyol, ternyata merubah tatanan baru dan pencerahan terhadap bangsa Eropa dengan sebuah peradaban baru. Peradaban baru yang dimaksud yaitu peradaban Islam yang dibawa oleh bangsa Arab dan masuk melalui Spanyol. Tidak hanya itu, kemajuan dari ilmu pengetahuan yang dicapai oleh sarjana Muslim Arab mendorong Raja Alfonso pada tahun 830 Masehi untuk meminta 2 orang sarjana Spanyol Islam untuk menjadi guru besar putra-putranya dan ahli warisnya. Lalu proses seperti ini pada akhirnya berlanjut dan mulai merambah ke kota-kota Spanyol seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, dan lain-lain. Pemirsa, bicara mengenai kota-kota di Spanyol, Cordoba adalah suatu nama yang senantiasa memiliki alunan nada yang khusus di telinga setiap orang Eropa. Kemajuan dari Cordoba di abad 10 Masehi melebihi kota-kota lain yang ada di Eropa. Tidak hanya itu, kota Cordoba juga menjadi saksi bisu atas pencapaian peradaban kaum muslimin dan kemuliaan Islam pada saat itu. Pencapaiannya ketika itu terjadi pada pertengahan abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi ketika bangsa Eropa dalam kegelapan. Pemirsa, jika berbicara mengenai para penduduknya, ternyata penduduk Cordoba juga terkenal sebagai orang-orang yang mulia. Contohnya seperti para ulama dan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Agama Islam yang masuk ke dalam peradaban Eropa tidak hanya melalui Spanyol atau Andalusia, tapi perkembangan Islam dapat melalui berbagai cara. Sisilia merupakan pulau terbesar yang terletak di selatan Italia.
Secara tersendiri, Sisilia memiliki cerita mengenai perkembangan peradaban Islam. Berabad-abad silam, ibu kota Sisilia yang bernama Palermo ternyata menjadi tempat bangkitnya peradaban Islam di Italia pada 15 Juli 827 Masehi. Penguasaan bangsa Arab terhadap daerah-daerah di Italia menyebabkan peradaban Islam menjadi luas. Serangan pertama kali ke Sisilia terjadi pada tahun 652 ketika kota Sirakusa dimasuki orang-orang Arab yang memiliki angkatan perang yang mampu menandingi angkatan perang Bizantium. Dengan demikian, kehadiran orang-orang Arab di Spanyol dan Sisilia membuat keunggulan Arab secara perlahan terlihat. Mereka telah menemukan jalur masuk menuju Eropa Barat. Meskipun Eropa Barat telat untuk menjalin hubungan dengan Imperium Bizantium, tapi ia jauh lebih banyak mengambil alih kebudayaan orang-orang Arab ketimbang orang-orang Bizantium. Maka dari itulah, agama Islam mulai merebak perkembangannya. Tidak kehabisan akal, Islam juga dapat menyebar melalui pertukaran perniagaan antara Timur dan Barat di Mesir. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Ibnu Khaldun pun mengatakan bahwa ia melihat Mesir seperti wadah Islam dan sumber ilmu, serta pusat perniagaan. Tak pelak, ketika itu orang-orang langsung memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk memberikan pengaruh peradaban Islam. Pemirsa, jika benar peradaban Muslim di Eropa ketika itu memberikan pengaruh, lalu apa sajakah yang terpengaruh dari peradaban tersebut? Bukti dari adanya peradaban Islam di Eropa dapat dirasakan dengan berbagai buku bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Thalia, dan Ibrani. Buku-buku tersebut memenuhi perpustakaan Eropa di era-era awal, maka dengan kata lain ketika itu terjadi penerjemahan secara besar-besaran dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Berbicara mengenai pergaulan, ternyata pengaruh terpenting yang diambil oleh Eropa yaitu pergaulannya dengan umat Islam. Karena menurut mereka, bergaul dengan Muslim merupakan semangat untuk hidup yang dibentangkan oleh peradaban dan ilmu Islam. Pemirsa, selain dari buku yang berbahasa Arab, ada pula bukti pengaruh dari peradaban Muslim di Eropa, yaitu adanya kata-kata dari bahasa Arab. Kata yang berasal dari bahasa Arab ini ternyata masih digunakan sampai sekarang. Bahkan bukti ini bisa dikatakan yang paling besar pengaruhnya di bangsa Eropa. Tidak hanya itu, kalimat-kalimat dari bahasa Arab ini dapat dijumpai dalam bahasa Spanyol, Portugis, Italia, dan lain sebagainya. Contohnya ialah Sivri, yang berasal dari bahasa Arab yaitu nol, berarti penomoran dari Arab. Lalu Admiral atau Amiral, yang artinya pemimpin laut, dan Cable, yang berarti kabel. Pemirsa beriman, jika kita lihat peradaban Muslim di Eropa, sungguh berat perjuangannya dalam penyebaran agama Islam. Dan ternyata, peradaban Muslim juga cukup berpengaruh di Andalusia, Cordoba, dan lain sebagainya. Dari informasi ini, semoga kita bisa mengimani tentang adanya peradaban Muslim yang tidak hanya di negara Eropa saja, tapi juga di negara-negara lainnya. Serta kita dapat menghargai perjuangan dari orang-orang sebelum kita yang telah memperjuangkan agama Islam. Subhanallah. Subhanallah, ternyata bahasa Arab pernah menjadi bahasa resmi pemerintahan Spanyol. Benar-benar baru tahu loh itu. Jadi memang pengaruhnya demikian besar ya ketika itu. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari negara Arab, ilmuwan Muslim yang memberikan pengaruh terhadap orang-orang Eropa. Iya, betul banget. Dan salah satu banyak buku-bukunya yang ditranslate. Nah, itu baru bilang salah satu buktinya adalah banyak buku-buku yang ditranslate justru dari bahasa Arab. Itu luar biasa banget. Dan Cordoba, salah satu kota di Spanyol, menjadi saksi bisu bagaimana peradaban Muslim dulu pernah berjaya di sana, di Andalusia juga, dan pertukarannya itu lewat perniagaan juga. Iya, alhamdulillah ya, kita harus bangga ya. Jadi kita juga sebagai umat Muslim harus bisa membanggakan dong dan membuktikan kepada dunia bahwa kita tentunya bangsa yang besar juga ya, dan umat yang bisa memberikan pengaruh yang positif bagi dunia. Betul sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini.